No signal. No signal at all. Berkisah tentang pasangan muda asal Inggris bernama Ed dan Sarah yang dalam perjalanan menuju desa terpencil yang berada di perbatasan Skotlandia dan Inggris untuk menuju rumah baru mereka, sekaligus untuk memulai kehidupan baru mereka di sana. Sampai di sana, keduanya disambut oleh seorang wanita bernama Flo Douglas yang merekomendasikan rumah itu sesuai dengan apa yang mereka cari yang bernuansa klasik dan harga terjangkau. Namun tentunya, mereka harus bersiap terisolasi di sana. Mengingat tempat mereka berada saat ini benar-benar sangat terpencil yang tak memungkinkan bagi mereka mendapat jaringan telepon apalagi internet. Dari kesan awal, sangat jelas terlihat bahwa rumah yang diketahui pernah dimiliki Nixon itu benar-benar terlihat tua. Terlebih, Flo menjelaskan jika rumah itu sudah ada sejak awal abad ke-19 dan pernah ada peradaban manusia di abad ke-13 di sekitar desa kecil itu. Ketika memasuki rumah, tak banyak properti asli dari rumah yang kini berada di bawah pengawasan bank tersebut. Dan disebutkan oleh Flo jika Nixon adalah orang terakhir yang tinggal di sana sampai ia tutup usia di rumah itu, sedangkan anak keturunan Nixon cukup jauh dari sana yang kini bermukim di sekitar lembah. God, look at these views. Oh, Mr. Nixon, he ran into bother. Now it's owned by some finance company himself. Some are still in the valley, one's off fighting in the war, but... So did he die in the house? 3 bulan kemudian, mereka berdua mulai menempati rumah itu dan segera merapikan properti yang mereka bawa. Meski saat itu, listrik di rumah itu masih perlu diperbaiki karena sebelumnya rumah tersebut sempat dibiarkan kosong dengan waktu yang cukup lama. Tak lama kemudian mereka dikejutkan oleh hadirnya tamu tak diundang yang benar-benar membuat mereka merasa aneh terkait maksud dan tujuan pemuda itu datang dan pergi begitu saja dari rumah mereka. Mereka pun lalu menikmati kebersamaan di sore harinya dengan bermain game, di mana Sarah lalu menutup mata Ed menggunakan sapu tangan dan diminta untuk mencarinya saat Ed membukanya kembali. Sarah? Seketika itu, Ed berusaha mencari Sarah, dan terlihatlah satu persatu pakaian yang dilucuti oleh Sarah, termasuk bra milik Sarah yang ia gantungkan di ranting pohon. Berhasil menemukan Sarah yang hanya terbalut separuh badan yang seolah memberikan kode pada Ed untuk mengajak bercocok tanam di alam terbuka. Ketika malam, Sarah yang berniat untuk sikat gigi tak mendapati sikat giginya, hingga ia pun meminta pada Ed untuk mengambilnya di dalam mobil mereka yang terparkir di luar. Namun, Ed menolak mengambilnya yang membuat Sarah terpaksa harus mengambil sikat giginya sendiri. Secara perlahan Sarah keluar rumah dan menghampiri bagasi mobilnya. Namun tepat saat ia mendapatkan barang yang ia cari, tiba-tiba Sarah yang merasa ada orang lain di sekitar sana pun bergegas masuk dan menceritakan yang dialaminya tadi pada Ed. Namun Ed berpikir jika mungkin suara itu berasal dari hewan yang biasa berkeliaran di malam hari, hingga Ed akhirnya mau untuk memeriksanya. Setelah mencari apa yang dimaksudkan oleh Sarah tadi, Ed tak mendapati siapapun di sana selain mereka berdua, meski Sarah meyakini jika tadi ia merasa ada kehadiran orang lain di sana, namun tak lama kemudian. I swear I saw something. Let's go back to bed.
Seekor babi tiba-tiba muncul dari arah gudang yang membuat Sarah berteriak histeris. Namun Ed berusaha menenangkannya dan mengajaknya untuk kembali masuk rumah. Menjelang tidur, keduanya kembali mendengar seperti ada orang lain di dalam rumah mereka. Namun kali ini, suara yang lebih jelas didengar oleh Ed itu membuatnya lebih waspada. Hello? Dengan sangat hati-hati mereka berdua menuju lantai dasar rumah mereka dan mendapati pintu belakang rumah yang sudah terbuka lebar. The back door's open. Setelah memastikan bahwa tak ada yang mencurigakan dan berpikir mungkin mereka lupa mengunci pintunya, keduanya kembali melanjutkan tidur mereka. Namun, Sarah yang semakin paranoid membuatnya terus mendesak Ed agar secepatnya memperbaiki listrik di rumah mereka. Meski telah berusaha meyakinkan Sarah jika tak ada orang lain di sana selain mereka berdua, Sarah masih menunjukkan rasa takut, hingga membuat Ed kesal dan kembali beranjak untuk memperbaiki listrik di rumah itu dan meminta Sarah tetap di dalam kamar. Thank you, God. Setelah listrik menyala, Sarah mendengar sesuatu dari luar kamar dan segera memastikan apa yang terjadi. Namun, Sarah pun melihat tak ada tanda-tanda keberadaan Ed di sana. Ed? Sarah lalu mencoba mencari Ed ke dapur dan mengunci pintu yang mengarah ke ruangan lain. Hingga, ia yang belum menemukan Ed pun berpikir jika suaminya itu sedang bercanda. Namun, tiba-tiba saja kunci yang tersangkut di pintu tadi terjatuh, di mana tepat saat Sarah melihat dari lubang kuncinya. Sadar ada yang tak beres telah terjadi di rumah itu, ketakutan Sarah pun kian menjadi. Terlebih, ia masih belum juga menemukan Ed. Terlihat beberapa pria misterius yang diduga ada kaitannya dengan hilangnya Ed. Hingga Sarah yang semakin ketakutan pun berusaha untuk keluar dari sana melalui kaca jendela. Namun, ia mengalami kesulitan dengan posisi jendela yang terlalu kecil. Akibat suara gaduh Sarah itu, pria misterius itu pun segera menuju ke tempat Sarah berada. Dan seketika itu, Sarah mencoba untuk bersembunyi. Sesaat pria itu pun mengira jika Sarah berhasil keluar dari jendela, hingga ia meminta rekannya yang lain untuk mengejar Sarah yang mereka pikir belum jauh dari sana, di mana Sarah yang merasa ada kesempatan untuk kabur pun segera memanfaatkan peluang. Namun inilah yang terjadi. Sarah benar-benar harus berjuang menyelamatkan diri dari pria misterius itu yang secara brutal menyerangnya. Keberuntungan masih berpihak pada Sarah yang berhasil lepas dari pria misterius itu dan mengunci pintunya. Namun setelah itu, entah apa tujuan mereka ingin menangkap Sarah, hingga mereka berusaha menghentikan upaya Sarah untuk keluar dari sana melalui jendela dengan menjepit tubuh Sarah. Berhasil terlepas dari sergapan mereka, Sarah lalu bersembunyi dari kepungan mereka yang masih terus mencarinya, di mana Sarah yang tak mau membuang waktu pun segera menuju ke mobil miliknya untuk kabur. Namun sialnya, mesin mobilnya tak bisa menyala yang membuat Sarah harus secepatnya mengambil keputusan.
Sarah akhirnya memutuskan pergi dari sana tanpa mobilnya dan perlahan mengendap-endap menuju hutan. Meskipun berhasil kabur, Sarah menyesali dirinya yang tak bisa menyelamatkan suaminya. Namun ketika ia membuka perban di tangannya, ia mendengar teriakan begitu keras dan terpikirlah jika itu adalah Ed, hingga ia pun memutuskan untuk kembali mencari Ed. Tepat saat Sarah pergi, si ketua kelompok mendapat laporan dari anak buahnya jika ia baru saja menemukan kain perban milik Sarah dan meyakini jika Sarah masih berada di sekitar hutan. Bersamaan dengan itu, Sarah akhirnya berhasil menemukan markas mereka dan meyakini jika Ed ada di sana. Hingga, dengan sangat hati-hati Sarah pun perlahan mulai mendekati markas mereka. Nyaris saja keberadaannya diketahui oleh penjaga di sana, sehingga Sarah pun bisa selamat dan kembali menyelinap untuk memastikan keberadaan Ed. Sarah pun akhirnya berhasil melihat Ed yang sedang disekap, dan terungkaplah jika mereka adalah sekelompok pria misterius bertopeng babi yang hanya ingin menangkap Ed dan Sarah. Tak mau menunggu lama, Sarah memberanikan diri untuk menyelamatkan sang suami. Tak lama, upaya Sarah mencari kunci mobil agar bisa secepatnya membawa Ed keluar dari sana harus terhambat oleh kedatangan anggota lain. Namun beruntungnya, mereka berhasil melumpuhkannya dan segera pergi dari sana. Dalam pelarian mereka, Ed mengatur rencana agar Sarah berlari sejauh mungkin tepat saat dia mengalihkan perhatian kelompok bertopeng yang masih tersisa, di mana Ed berjanji bahwa mereka akan kembali bertemu di jalan raya utama yang kemarin mereka lewati. Seketika rencana pun dijalankan, Ed berhasil menarik perhatian mereka yang mengejarnya, sedangkan Sarah memanfaatkannya untuk pergi menjauh dari sana meski dengan kaki kanannya yang terluka. Ed yang berjuang seorang diri terus berusaha mengalihkan salah satu dari mereka yang terpisah, di mana Ed akhirnya bisa melumpuhkannya. Namun tepat saat Ed ingin membuka topengnya, tiba-tiba pria itu pun berhasil mengelabui Ed yang kini terus berusaha melepaskan diri darinya, di mana ia pun bersiap untuk menghabisi Ed demi membalaskan dendam anggota bertopeng lain yang tewas oleh Sarah dan Ed. Seketika itu, satu anggota bertopeng lain pun datang menghentikan rekannya itu untuk membunuh Ed karena mereka hanya ingin menangkap, di mana perdebatan mereka pun dimanfaatkan Ed untuk kabur dari mereka. Ed yang berusaha terus menjauh dari kejaran mereka akhirnya jatuh tersungkur saat kakinya terkena ranjau di hutan itu yang membuatnya harus tertangkap. Di sisi lain, Sarah terlihat kelelahan dan memutuskan untuk istirahat. Namun tak lama, pemuda misterius yang sempat datang ke rumahnya pun mendekat dan mau berbaik hati memberi Sarah minum serta mau menunjukkan jalan keluar dari hutan itu yang mengarah ke jalan raya. Pagi harinya, Sarah terlihat benar-benar tak sanggup lagi berjalan. Namun, usaha keras Sarah akhirnya berhasil membawanya ke tepi jalan di dekat jembatan. Namun tak lama kemudian,
Seketika itu, Sarah yang sudah tak mampu berjalan akhirnya berhasil ditangkap kembali dan membawa Sarah dengan mobil mereka. Sementara itu, sebuah fakta pun terungkap bahwa pemuda aneh itu adalah bagian dari kelompok pria bertopeng babi yang ingin mengambil alih rumah milik kakeknya dari tangan Ed dan Sarah yang menempati rumah itu. Karena sebelumnya, rumah itu berada di bawah kekuasaan bank yang menyita seluruh aset milik Nixon. Dan itulah sebabnya mereka melakukan itu agar bisa mengambil alih kembali salah satu aset berharga milik Nixon tanpa harus mengeluarkan uang. Di sisi lain, Sarah berhasil ditemukan oleh seorang pria dengan kondisi masih hidup walau penuh luka dan mulut yang tertutup lakban. Namun lebih dari itu, Sarah pun akhirnya bisa kembali bertemu dengan Ed hingga mereka bisa kembali bersama setelah mereka diusir dengan cara tragis dari rumah yang baru saja mereka beli.